Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami di sini tim Gase. Teman-teman, di sini tim Gase berlima bersama Mas Arif. Jadi Mas Ganang tidak hadir untuk acara ini khususnya ya. Karena begini ceritanya teman-teman. Setelah kami selesai membangun benteng di desa apa namanya? Sitinggil ya. Iya, kawasan Sitinggil itu desa Goib ya, desa Goib itu kita sudah bikin benteng berupa gubuk yang dibentengin dengan hisar ya Mas. Hisar. Ada bantuan dari Pati Dharma Wulung, ada dari Nakin, ada dari Eyang Sarif, ada dari Raja Rakasota membangun benteng tersebut yang tujuannya nantinya untuk persinggahan, peperangan dan perlindungan di sana. Setelah kami selesai membangun itu kan kami pulang, jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sebelum pulang itu kita sempat bertemu dengan sohibul wilayah ya. Betul. Atau bisa dikatakan itu lurah di daerah tersebut, di daerah Sitinggil itu. Dan lurahnya itu menjanjikan di mana nanti sehabis maghrib akan dikosongkan, diungsikan warga-warga di desa Sitinggil itu. Akan tetapi tidak selang lama setelah kita pulang ke rumah, lurah itu datang menemui Mas Gase. Kita tidak di situ ya, kita tidak menyaksikan percakapannya, jadi tidak ada videonya juga, yang mengatakan bahwasanya masih banyak beberapa warga yang belum bisa diungsikan. Di sini kita kurang tahu ya. Menolak Mas. Iya, kurang tahu apakah kesulitan karena banyaknya warga atau karena ini akal-akalan lurahnya, itu kita kurang tahu karena minim informasi. Dan dari Mas Ganang sendiri pun tidak banyak yang diceritakan ya, karena itu waktunya sudah mau menjelang maghrib. Jadi Mas Ganang sedang melakukan tirakat lagi ya, jadi kami ini segera Mas ya. Yang terakhir di bicara Mas Ganang ini buat teman-teman, pokoknya diberesin dulu ini, soalnya buat medan peperangan ya. Takutnya ada imbas dari peperangan ini kepada warga ya, jika tidak segera diselesaikan ya Mas. Iya. Dan rencana perang kan memang malam hari ini, mau tidak mau kita harus langsung ini kita pulang. Alhamdulillah Mas Diki dan Mas Arif bisa support ya. Tapi informasi lagi Mas Ganang nggak bisa ikut ini. Mas Ganang sedang menghadap Eyang ya. Iya, menghadap Eyang Kakung ya. Ya kita kurang tahu apa yang akan dibahas di sana, cuman mungkin karena ada selang waktu beberapa saat ini kan kesempatan untuk dirundingkan kembali dari Eyang Agung, kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi kita langsung ke lokasi lagi Sitinggil, kita amankan, kita cek langsung apa sih ya benernya yang terjadi gitu. Dan kita tidak disarankan sama sekali untuk melakukan penyerangan sedikit pun. Kita minim gerakan agar tidak memberikan rasa curiga kepada mereka ya. Mas Diki gimana? Sehat anaknya? Alhamdulillah. Jadi kopak Mas. Jadi kopak. Pak Diki sekarang. Pak Mas Iwan sebentar lagi. Cowok lancar. Min. Cowok, kamu nggak pengen? Kan sudah. Mau kembar katanya. Mau kembar sih. Ya kalau bisa. Dikasih nama ya? Belum. Niatnya Selasa. Namanya Selasa. Udah Selasa besok ada nama. Ya Mas Ira. Ya buat teman-teman saya minta doanya saja buat anaknya Mas Diki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Solehah, berbakti pada orang tua. Soleh bukan solehah. Berbakti pada nusa dan bangsa lah. Amin. Ya siapa tahu nanti keturunannya di keluarga perempuan solehah. Iya. Apa kok? Sangit ganti Mbah. Dari tadi itu Bingung. Badake ono Mbah. Sarang sembut ya Mbah. Bubakaran ban. Enggak ada itu apa Mbah Dangik? Enggak ada gantinya. Jadi itu punya 7. saya nahan gak ngomong malah dicapin kamu. Tapi lebih baik jujur Bang. Oke, buat teman-teman mungkin seperti itu ceritanya. Intinya yang belum sholat ya lakukan sholat, karena sholat adalah yang utama. Bagi yang non muslim lakukan ibadah seperti jenengan, silakan ibadah seperti apa. Betul. Bagi yang belum tadarus silakan tadarus. Yang belum berselawat, yuk mari kita selawat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, jadi
Doakan semoga malam hari ini lancar agar rencana yang memang sudah kita bangun bisa berjalan malam hari ini juga ya. Amin. Karena udah dipersiapkan masak. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tim gasih. Mirip yo. Palsu itu palsu. Iya saya tahu itu palsu bah, tapi Jen mirip banget kok. Hati-hati loh Jen. Tenang bae, tenang. Kayak anu asli. Kok dengkang ali-aline nyong kayak cincin ke. Alah, cincin subuh kayak gitu kok. Iya, tahu le bang, siapa tahu. Itu cincin subuh, gak usah gembelengan. Iya ya, melek. Utek kok sing suwung. Kena aku. Gak usah. Dengkang kene lho. Kudam apa lah, cincin subuh kayak gitu kok. Nah itu apa maksudnya berarti lo? Isine Wan. Ini Ngejel. Wah, Mbah. mirip banget kamu gitu loh. luar biasa. Isi dari Hati-hati ini. Mbok serangan Wis kok. tenang bae, tenang. Wis jelas kok dengkang ali-ali ki ku. persis banget gobok persis banget. Hati-hati bang, jangan sombong lo. Oh, utek musing suwung sih, ngasih Subuh apa? Kayak kena-kena kudang pengali-aline nyong. Ojol. Nah ini takutnya. Kayak pitik aja. Ngejel banget tuh. Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum. Allah Akbar. Kentir. Kok sih ngucai lho. Astagfirullahaladzim. Kayak asline kayak. Ya ku asline buat apa-apa ora. Kalem bae. Tukang mah Hati-hati hati-hati lo. lo. Kayak asline dik. Asli apa? Ali-aline nyong. Ali-aline nyong. Kodame ucul. Gak usah ngaku mbah. Sok sakti. Ngejel. Dia bawa apa itu loh? Kurang andel kok. Baru, hah? Apa lu mas? Silakan apa lu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Mas dulu, mas. Aman apa enggak ini? Siapa ini loh? Aman, Wan. Silakan mau masuk ke raga siapa silakan. Kodame badang. Ini ada salah satu teman saya. Aman. Aduh, injak. Tenang. Iya ngicek Mohon kok. maaf ini Mbak Kodam. Mbak Kodam dari punten iki samparane. Iya ini samparan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan. Patangik. Mengapa? Yang saya cari. Mas Gana maksudnya. Mas Gana nggak ada di sini. Mas Gana sedang ada keperluan. Sebelumnya siapa? Berarti saya cukup berbicara dengan kalian. Benar, tapi sebelumnya siapa namamu? Saya Mardika. Mardika. Pangeran Mardika maksudnya. Pangeran. Benar. Putranya Sasa. Tenang, Mbak. Kau tidak percaya dengan gelar pangeranku? Iya ini ngejel. Ya bukannya tidak percaya ya nanya yang benar berarti kan memastikan seperti itu. Soalnya ini ngomong katanya ini sampean itu dari alih-alih coba dangik. Lakukan. Saya tidak serendah itu. Makanya. Ini juga tadi nginjak saya ini. Mohon maaf Pangeran Mardika. Tujuan jenengan datang ke sini ada apa? Ada keperluan apa? Perlu bertanya kalian. Bukankah kalian sudah berurusan dengan ayahandaku? Benar. Lantas kenapa? Dari waktu yang sudah ditentukan, peperangan yang sudah kalian rencanakan, tidak ada kabar yang sampai ke sana. Sebelumnya mohon maaf. Kami menunggu keputusan dari Mas Gana. Dan untuk malam hari ini kita akan membereskan dulu untuk masyarakat-masyarakat
yang ada di Pasemon Setinggil agar kita mengungsikan ya Mas ya. Betul. Gitu. Takutnya Kalian tidak sopan. Tidak sopan bagaimana? Pangeran? Kalian meminta tolong kepada ayahku. Tapi kalian tidak mengabari bahwasanya perang itu ditunda untuk beberapa saat. Rencananya seperti ini. Kami akan membereskan. Dan kalian tidak minta maaf. Pangeran, dengarkan saya. Kalian tidak minta maaf. Baiklah, saya mewakili teman-teman saya dan Mas Ganang. Saya mohon maaf pada Pangeran. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu. Saya berbicara Pangeran. Kami akan mengabari Raja Rakasota beserta Yang Sarif. Tuan Raja, Baik, Tuan Raja. Yang Sarif, kau tidak menghormati ayahku. mohon maaf Pangeran. kita selalu menghormati loh. Nah, Gimana anak raja sama itu sempat tapi Apa? loh, Kalian ini siapa? saya Marcel, Derajat kalian. saya manusia. baik Pangeran. Kita tidak usah membahas itu Pangeran. Yang jelas saya mohon maaf jika saya salah. Iya salah. Sebelumnya seperti ini. Sebelum kami mengabari Raja Rakasota atau Baginda Rakasota, saya akan membereskan dulu apa yang harus kami bereskan, dan kami akan mengusirkan masyarakat yang ada di Pasemuan Setinggil yang ditakutkan nanti ada imbas kepada masyarakat. Yang tidak bersalah ikut terkena imbasnya begitu. Benar. Pangeran, Kalian jangan seolah-olah menggurui saya. loh, kita, Walaupun saya jauh lebih muda dari kalian, saya punya banyak pengalaman. kita sih sedang menjelaskan ke pangeran loh. Soalnya pangeran dikira kita tidak sopan atau tidak gimana. Kan ini Tak perlu melotot kebenaranku. ya namanya Sabar makin dulu. melotot. Saya nggak melotot loh. Ini namanya memandang saya seperti ini kok. Mohon maaf Pangeran. Singkirkan dia dari hadapanku. Ya. Sabar Pak Marsal, sabar. Mohon maaf sebelumnya. Nah, Pangeran, jadi seperti ini. Ini sahabat saya, Bang Marcel. Mungkin... Saya tidak ingin tahu namanya. Baik. Jadi kedatangan Pangeran ke sini untuk Mencari tahu kenapa kalian tidak tepat dengan janji kalian. Bukannya tidak. Ayah Anda sudah menunggu di sana. baik. Saya melihatnya. Teriris hati saya sebagai anak. Baik, mungkin ini kesalahan kami karena tidak cepat salat. Iya, kesalahan kalian. Saya Bukan mohon mungkin, maaf. tapi kesalahan kalian. Tapi Pangeran, saya di sini ingin berbicara baik-baik. Kau pikir saya bukan makhluk yang baik? Benar, tapi dengan nada yang sopan banget. Kau pikir saya tidak sopan untuk sekelas pangeran? Pangeran anak seorang raja. Pangeran tentunya harus mempunyai adab. Apa kau lebih bijak dari penasihat ayahku? Tidak seperti itu. Berbicara Pangeran datang-datang. Nah, Pangeran merubah wujud bertasyakul menjadi Mbah Dangi. Kenapa tidak boleh? Itu nggak sopan. Bukan Sama seperti Mbah, itu. jangan kayak gitu. sudah izin sih memedangi. Untuk saja tak penggal. Loh, dia nggak Saya tidak ingin sopan santun terhadap siapapun menjadi ayah anakku sendiri. Padahal yang saya kenal Baginda Raja Rakasota sifatnya tidak seperti itu. Tapi kenapa Pangeran berbicara seperti itu, Pangeran? Saya pangeran, saya berhak untuk berbicara apapun. Buktinya ayah andaku tidak melarang. Ya Baiklah. karena ayah anda sampean itu sayang sama sampean nggak mungkin seperti itu. Tapi malah jenengan yang disayang malah pangeran seperti itu ya kayak yang kurang masuk lah. Ayah anda tidak melarang. Kalian siapa? Ya karena mungkin jenengan menunjukkan kebaikannya di depan ayah andanya Kau doang. pikir saya munafik? Ya coba kalau Raja Rakasota tahu dengan jenengan nadaan seperti itu berbicara sama manusia seperti itu otomatis Itu karena kalian salah. Kalau kalian tidak salah, saya tidak seperti ini. salah di sudut mananya. Justru yang salah jenengan nginjak kaki saya malah itu Terus tadi. nyamar jadi kayak saya. Iya. Itu terserah saya, itu ilmu saya. Jadi begini saja, Pangeran. Sebenarnya Pangeran datang ke sini mau marahi kami. Saya ingin mencari tahu kenapa kalian tidak segera menghubungi ayah saya. Padahal ini sudah malam peperangan tiba. Baik. Bahkan jauh sudah terlewat waktunya. Kami mengaku salah, Pangeran.
Dan ayah saya sudah menunggu lama. Ya, dia bersabar, tapi saya tidak sabar melihat tingkah kalian yang semena-mena. Ya harusnya meniru ayahanda kamu lo pangeran. Sabar. Kan sedangkan di sini kan lagi membereskan mempersiapkan biar Saya sudah tahu, matang. cukup. Kalian menjelaskan itu berulang kali itu seolah-olah saya jawab- makhluk yang bodoh. Ya itu jawabannya kan. Ya saya sudah tahu. Jadi jika pangeran sudah mengetahuinya, lantas bagaimana? Lalu apa rencana kalian setelah waktu ini ditunda? Ya kami menunggu perintah dari Kami menunggu jawaban. Sampai kapan? Saya belum tahu. Saya sendiri belum Cih. tahu. pastinya kalau semuanya udah beres dan Mas Ganang sudah mempersiapkannya, udah ngasih kabar kita, pastinya Mas Ganang mengabari Kapan? raja. Ya kita belum tahu. Pangeran sendiri tadi bilang jika kita menjawab itu adalah jawaban yang berulang. Dan sedangkan pangeran bertanya dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Jawaban kalian tidak menunjukkan waktu yang jelas. Ya maka dari itu kita belum tahu pangeran. Karena kita juga masih menunggu. Kalian membiarkan ayahanda saya menunggu lama. Baiklah seperti ini saja. Katakan kepada Baginda Raja Rakasata bahwa kami masih menunggu jawaban dari Mas Ganang. Dan berikanlah Kami waktu ucapan maaf kami dan sampaikanlah kepada Raja Baginda Rakasata. Tentu ayahanda maafkan, tapi saya tidak. Saya mau bertanya kepada Pangeran. Sebenarnya Pangeran bertasyakul berubah wujud seperti Mas Ganang ini. Itu Pangeran tujuannya apa? Apa hanya pamer kekuatan Pangeran? Paling pamer kok. iya ya. Untuk apa saya pamer? Saya berdiri pun saya dikenal sebagai pangeran. Jikalau saya menunjukkan ilmu saya, hanya ingin membuat kalian terheran-heran saja. Karena dengan topeng sekta ini, Topeng sekta. saya tak terkalahkan. Hanya berubah wujud kan? Kalau setahu saya Iya, Pangeran. banyak yang Memang kekuatan seperti itu jarang yang punya Pangeran. Akan tetapi ini kayak Pangeran melihatkan hal seperti itu tujuannya apa Pangeran? Yang apakah Pangeran sendiri akan membantu kita? Tentu Dengan saya cara- akan membantu kalian. Kalian masih bertanya. Saya dengan ikhlas hati membantu kalian. Malah bertanya. Baik. Saya harap dan saya pikir Maaf pangeran, saya bersin. kekuatan dari topeng yang Pangeran katakan tadi itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Tentu bisa sekali. Topeng sekta ini Pangeran lagi. bisa membuat saya berubah wujud. Makhluk apapun yang saya mau. Caranya bagaimana Pangeran? Anak raja, pangeran bukan anak pangeran. Hanya perlu dengan mengoleskan keringat atau cairan yang keluar dari dalam badannya. Saya bisa menyerupai wujud dari pemilik keringat atau cairan itu. Ini hebatnya. Sama halnya dengan yang dilakukan tadi ke Badangit. Pangeran. Tentu begitu. Hari izin dulu. Saya bisa menyerupai wujudnya. Hampir sepenuhnya. Lebih jelas. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Menyerupai wujud hanya bentuk samar saja. Apakah ketika bertasyakul seperti itu menirunya beserta dengan kekuatannya Pangeran? Jika saya bisa membunuhnya, membunuh lawan saya dengan menggunakan topeng sekta ini, tentunya saya bisa menguasai bentuk wujudnya beserta kekuatannya hanya dalam waktu tertentu. Hebat bukan? Itu ilmu yang sangat langka Pangeran. Topeng ini diturunkan langsung dari leluhur kami, dan saya layak sekarang untuk memegang topeng ini. kekuatan itu apa sama dengan kekuatan yang itu siapa? Ajan apa? Bayang hati maksudnya. Dia kan bisa mengikuti. Oh iya po. Oh bisa kayak bayang hati pak. sama itu. Oh Apakah kekuatannya sama? Cara kerja sama dengan ajen bayang hati Pangeran. Mohon maaf saya lancang bertanya seperti ini. Karena saya harap dengan kekuatan Pangeran itu bisa menambah kekuatan kita untuk melawan Mama Suruh.
jauh berbeda. Apa kalian bodoh ya? Ilmu bayang hati sama dengan ilmu Ksatria. Bukan begitu. Jadi ilmu itu bayang hati hanya untuk meniru gerakan dan memaksa lawannya untuk menyerah. Akan tetapi ilmu ini, ilmu dari topeng sekta jauh berbeda. Saya hanya perlu dengan menggunakan keringat atau cairan yang keluar dari badannya, saya bisa menyerupai wujudnya tanpa bisa diketahui. Sekalipun makhluk itu bertandingan dengan saya, mereka akan tetap kebingungan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan yang kedua, jika saya berhasil membunuh sosok makhluk, saya bisa menyerupai makhluk itu beserta kekuatannya, dan saya bebas menggunakan kekuatan itu. Akan tetapi di sini, saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya yang sejati pada saat saya menjadi wujud makhluk yang lain. Semakin saya bisa membunuh makhluk yang kuat, maka akan semakin kuat pula kekuatanku. Baik Pangeran. Tapi saya rasa dan saya lihat memang nggak beda jauh. Itu sama persis ketika Pangeran Tentu satu dengan wujudnya baca. ini topeng sekta, bukan sihir biasa. Baik, Pangeran. Jos berarti ya. Tapi Pangeran, saya mohon maaf. Sampaikanlah kepada Baginda Raja Rakasota. Kami sedang Mempersiapkan semuanya. betul. Jika memang udah siap, pasti Mas Danang akan mengabari. Masuk itu. Jadi itu. Saya akan ditaruh di sebelah mana? Ya mungkin bareng sama romonya jenengan. Di sebelah mana? Kiri. Saya bukan tanya dengan siapa, tapi sebelah mana? Jadi seperti ini Pangeran. Tak kiri maksudnya. Sebentar, saya takut ada yang menguping Pangeran. Di itu dulu, Pak. Pangeran, pinjam enggak? Jangan, Pak, jangan. Jadi seperti ini. Ilmu rendahannya. Ya, mohon maaf, saya bisa cuma seperti itu. Belajar lagi. Baik. Jadi seperti ini Pangeran. Kita setelah merundingkan dengan Baginda Raja Rakasota dan Eyang Patih Dharma Wulung, kemudian Eyang Sari dan kawan saya satu lagi bernama Nagi. Jadi kita sudah berundingan, kita akan melakukan strategi penyerangan dengan menggunakan Garuda Layang. Yang dimaksud Garuda Layang adalah kepala itu adalah. Tak perlu kau menjelaskan. Walaupun saya masih muda, saya berkelana dan saya berperang. Saya tahu Pangeran, tapi alangkah baiknya Pangeran mendengarkan dulu ketika orang berbicara. Saya rasa Buat seperti apa saya mendengarkan sesuatu yang saya tahu? Pangeran, saya rasa Pangeran ini adalah anak seorang raja yang berbudi luhur, tapi cerminan dari Pangeran ini tidak melambangkan Pangeran seorang anak raja. Jika saya merendah seperti kalian, saya tidak menjadi pangeran. Saya tahu, apalah daya, jabatan, nasab keturunan dari seorang raja. Jika kelakuannya seperti itu, Pangeran. Justru jika kelakuan saya seperti kalian, saya tidak lagi diakui sebagai pangeran.